Selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan nama saya John Dami Tambunan dengan NIM 52411211009. Prodi Pendidikan Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran dan pengembangan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran mencakup proses sistematis yang esensial dalam pendidikan, di mana pendidik menetapkan tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya untuk mencapai perubahan permanen pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Menurut Usman, ini melibatkan pengambilan keputusan rasional terkait sasaran, teknik penilaian, materi, metode, dan media, yang bukan hanya jadwal administratif, tetapi persiapan strategis berorientasi pada kebutuhan siswa dan kurikulum. Sabrina dan Sia menekankan bahwa perencanaan ini harus adaptif dan holistik untuk mendukung pengembangan pembelajaran yang efektif, sementara Ramadan menambahkan bahwa ia berfokus pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam merancang proses belajar mengajar, memastikan bahwa setiap elemen disesuaikan dengan sasaran terukur dan spesifik. Sabrina dan Sia menyatakan bahwa tujuan ini membantu pendidik memilih metode yang tepat, mengarahkan kegiatan secara efektif, dan fokus pada hasil belajar siswa. Usman menambahkan bahwa perencanaan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui identifikasi kebutuhan siswa dan adaptasi dengan gaya belajar mereka. Sementara Ramadan menekankan pentingnya orientasi pada pencapaian yang dapat diukur. Fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran meliputi aspek kreatif, selektif, inovatif, komunikatif, prediktif, dan evaluatif yang saling terkait untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Sabrina dan Sia menjelaskan fungsi kreatif sebagai pengembangan inovasi dalam program baru, sementara Ramadan menambahkan fungsi selektif dan inovatif untuk memilih strategi efektif serta menghasilkan ide segar dalam memecahkan masalah. Usman menyoroti fungsi komunikatif dan prediktif yang memastikan pemahaman pihak terkait serta antisipasi kesulitan, dengan fungsi evaluatif untuk mengukur pencapaian tujuan secara keseluruhan. Prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran berfokus pada orientasi tujuan, adaptasi kebutuhan siswa, inovasi, kolaborasi, serta efektivitas dan efisiensi. Sabrina dan Sia menyatakan prinsip ini harus rasional, sistematis, dan terukur, sementara Ramadan menambahkan adaptasi terhadap karakteristik dan gaya belajar siswa. Usman menekankan dukungan inovasi melalui integrasi teknologi dan pendekatan pedagogis modern dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Di sini ada 5 langkah-langkah, yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan, yang kedua, penetapan tujuan, yang ketiga, pemilihan materi dan metode, yang keempat, uji coba dan revisi, yang kelima, implementasi dan evaluasi. Selanjutnya itu metode perencanaan pembelajaran. Metode perencanaan dalam pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, problem solving, discovery, dan demonstrasi yang dipilih untuk mendukung tujuan spesifik. Ramadan menjelaskan ceramah efektif untuk menjelaskan langsung meski kurang interaktif, sementara diskusi dan tanya membangun pemikiran kritis. Ia juga menambahkan problem solving dan discovery untuk mendorong kemandirian, serta demonstrasi untuk pemahaman visual. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari konsep dasar perencanaan pembelajaran dan pengembangan menekankan bahwa perencanaan merupakan fondasi esensial dalam proses pendidikan yang sistematis, adaptif, dan inovatif untuk mencapai tujuan belajar yang optimal. Berdasarkan Sabrina dan Sia, perencanaan tidak hanya melibatkan pengertian, tujuan, fungsi, komponen, prinsip, dan langkah-langkah, serta metode pembelajaran, tetapi juga memastikan integrasi holistik yang berorientasi pada kebutuhan siswa dan evaluasi berkelanjutan. Usman menyimpulkan bahwa melalui pendekatan ini, pendidik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan efisiensi dan efektivitas. Sementara Ramadan menambahkan bahwa pengembangan perencanaan mendukung inovasi pedagogis
untuk adaptasi di era modern. Secara keseluruhan, perencanaan pembelajaran adalah kunci untuk transformasi pendidikan yang berkelanjutan dengan rekomendasi untuk terus mengintegrasikan teknologi dan kolaborasi. Oke, baik, cukup sekian persentase pemahaman materi dari saya. Sekian dan terima kasih.